Kalau misalnya ngomongin soal video ngopi, gue tuh demen banget ngelihat bagaimana informasi-informasi yang ada di kolom komentarnya. Gue demen banget sama bagaimana lu mengikuti isu yang sama dengan video-video ngopi gue. Jadi terima kasih banyak ya buat lu semua yang sampai sekarang masih betah nontonin video ngopi. Ada yang ngasih kabar-kabar terbaru dan juga berita-berita terbaru terkait isunya. Ada juga yang ngasih pendapat pribadi ya terkait isu-isunya sendiri gitu ya. Dan gak sedikit juga ada yang kontradiktif atau yang tidak setuju dengan opini gue di salah satu respon videonya gitu. Yang mana gak masalah juga, yang namanya internet kan. Kadang ada yang bisa setuju, kadang ada yang kagak, dan itu normal banget. Nah yang lucunya adalah ketika gue menemukan ada komentar-komentar yang kelihatan banget kagak nonton videonya secara full. Which is itu gak masalah. Kenapa begitu? Karena gue sekali dua kali pun pernah melakukan hal yang sama ke video-video yang bisa ngebuat gue langsung terpancing untuk ngerespon betapa kerennya video tersebut. Tapi kalau misalnya ngomongin soal berita ya, konten-konten komentari kayak gue yang seenggaknya tuh gue jabarin dulu faktanya kayak gimana sebisa mungkin, ya kita harus nonton dulu informasi secara menyeluruh biar seenggaknya kita nggak kelihatan kocak banget di kolom komentar, ketahuan kagak nonton secara full. Dan ini yang tiba-tiba gue rasakan setelah di DM sama orang kemarin. Yang beliau protes terkait video gua yang ngomongin soal kurban Presiden Pak Prabowo. Ini sekedar fun aja, please jangan nyerang orangnya gitu ya. Gue bakal coba untuk nge-anonimin ya biar lu semua pada nggak tahu siapa gitu. Tiba-tiba ada yang nge-DM Instagram gua. Beliau protes kalau misalkan video ngopi gue itu misleading dan menggiring opini. Video ngopi yang mana tuh Bang Ray? Gue awalnya nggak tahu, sampai akhirnya gue cari tahu. Oh, gue langsung nemuin videonya tentang kurban, drama kurban Pak Presiden ya, yang pakai APBN yang ini. Baru aja rilis di tanggal 29 Mei 2026. Beliau tiba-tiba DM Instagram gue ya, dengan bilang kayak, Bang, aku jangan sok tahu. Gimana? Bang, aku jangan sok tahu. Oke, maksudnya kita sebagai manusia itu nggak boleh sok-sokan tahu segala hal gitu loh. Biar kita nggak terlalu jumawa ya, biar kita tuh bisa menerapkan ilmu padi ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat prinsip ilmu pengetahuan, semakin banyak kita tahu, semakin kita ngerasa sempit gitu tentang pengetahuan yang kita miliki sendiri. Ya, begitu maksudnya. Dia bilang kayak jangan so tahu, presiden sebelumnya juga kurban juga 2 kali nih pakai APBN. Kau jangan giring opini negatif ke masyarakat ya. Sebenarnya gue sebelum ngerespon gitu ya, gue pengen kasih saran dulu. Sebelum pada akhirnya pengen nge-DM orang gitu ya, atau pengen ngetik gitu ya. Sebisa mungkin emosi itu dikurangin biar seenggaknya itu EYD-nya, ejen yang disempurnakannya, puebi-nya ya bisa pas gitu, biar dibaca tuh enak, ya nggak sih? Awalnya gue kayak bingung ini maksudnya DM apaan. Terus waktu gue baca baik-baik ya 3 kali gitu, oh gue baru paham mungkin beliau ini nge-DM gue karena ngerespon langsung video presiden yang kemarin baru aja gue rilis terkait drama kurbannya yang orang-orang baru pada tahu pakai APBN. Terus gue bingung karena di komentarnya beliau bilang kayak jangan so tahu presiden sebelumnya juga kurban pakai APBN. Lah kan emang gue di video ngejelasin kayak gitu. Gue kayak seakan-akan bagian humas nih ya ngeklarifikasiin kalau misalkan presiden sebelumnya juga kurban gitu loh. Ada di menit 2.35, gue bahkan sampai apal nih ya, 2 kali lipat. Nih tuh 2.35 nih. Di zamannya Pak SBY itu menggunakan Pak Prabowo gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengelak fakta. Kalau misalkan presiden itu berkurban dari zamannya Pak SBY itu menggunakan APBN melalui. Nah, begini informasi gue 235, gue bahkan jelasin lewat infografik yang dibuat sama akun Instagram Sang Pendidik gitu ya. Kayak dari situ gue langsung menghela napas, sabar kayak oh mungkin belum nonton sampai full. Gue langsung balas kayak kan emang iya bang, gue jelasin itu di video, ditonton full nggak? Gue bantu presiden, gue bilang kayak gitu. Dibahas lagi nih kayak apanya yang kamu bantu, justru kamu malah membuat opini negatif dan sentimen publik. Minimal cari data dulu yang benar. Baru saya tahu kamu influencer tapi cara penyampaianmu itu salah. Ya namanya juga video komentari ya. Kalau misalnya mau pengen ngelihat video dengan penyampaiannya benar ya lu lihat video-video berita gitu loh. Gue di sini bahkan cuma ngejabarin bagaimana respon orang-orang gitu. Kalau misalnya lu mikir kayak video gue itu punya kekuatan yang sangat amat kencang gitu untuk bisa menggiring opini, video gue viewsnya cuma 8.000 anjir waktu itu. Mungkin waktu dia komentar ini gitu ya, video gue masih 4.000 yang nonton anjir. Sementara sentimen negatif orang-orang terkait APBN dan juga dana kurban itu udah ada gitu loh.
beberapa hari sebelum gue buat video itu, men. Kamu cari viewer boleh, tapi jangan begini. Cara menggiring opini, ya gue bener sih ya, cari viewer gitu. Tapi menggiring opini, gue kayak, lah kalau misalnya pada dasarnya gue cuma ngebacain opini orang-orang, masa iya sih gue menggiring? Lagi pula gue juga sering kok bilang kalau misalnya ada beberapa program kebijakan yang bagus, yang harus diapresiasi. Ya kan kalau misalnya emang ada yang kurang bisa kita kritisi, kalau misalnya ada yang bagus kita informasikan, dan kalau misalkan ada yang harus diklarifikasiin, ya gue klarifikasiin. Kayak gitu. Itu tugas video ngopi yang sebelumnya gitu. Terus beliau langsung komen lagi, kenapa saya berani kritik kamu? Karena kamu sudah menggiring opini negatif. Kalau kritik by data, nggak usah tambahin A nih, BY aja ya. By data ya bang, jangan asal ngomong. Ya gue nggak asal ngomong, kan kita sama-sama nonton. Datanya dari mana? Kenapa orang-orang itu menganggap baru tahu Kurban itu pakai APBN kalau misalkan presiden nih. Gue bahkan nyuruh lu buat nonton bareng-bareng nih press conference-nya. Nih. Gue bahkan langsung kasih tahu lu di menit berapa ya ada keterangan 100 miliar pakai dana APBN gitu loh. Kurang data apa lagi? Tapi gue sabar. Waktu gue dapet DM ini tuh kondisinya gue lagi makan gitu sama ibu negara sama anak gue gitu. Jadi kayak oke, gue pelan-pelan ya harus ngejelasin biar sengaja itu beliau juga kagak emosi terus ya. Terus beliau juga bilang kayak, saya ingin mengingatkan Anda, yang bukan berarti saya menyerang Anda. Terima kasih banyak sudah menjelaskan ya. Saya hanya ingin Anda untuk lebih bijak lagi dalam menyampaikan informasi publik. Terima kasih banyak. Insya Allah udah bijak gitu. Soalnya apa? Soalnya sebelum itu saya juga udah tahu gitu, harus ada data yang gue kasih lihat dulu, harus ada record yang harus gue perlihatkan dulu biar sengaja orang-orang tahu nih kapan orang-orang tuh berpikir kalau misalkan dana kurban pakai APBN gitu loh. Terus beliau menambahkan konteks, saya juga bukan buzzer pemerintah, saya hanya orang pro NKRI. Subhanallah. Gue langsung balas kayak kurang data apalagi, kan sumbernya juga dilihat bareng-bareng ya. Kalau nggak bijak nggak perlu gue kasih tahu sumbernya bang. Emot nangis. Alhamdulillah juga cinta NKRI ya. Kebetulan diajarin kakek nenek gue legend veteran. Emot love. Gimana sih? Emot love. Salam kenal. Jadi kalau misalnya ngomongin soal orang-orang yang klaim pro NKRI gitu ya, fun fact aja, kakek nenek gue itu legend veteran. Dan gue rasa gue gak pernah mendengarkan mereka berdua bilang kalau misalkan gue si paling pro NKRI. Walau kakek gue kalau misalnya secara perjuangan ya, itu salah satu orang yang berjuang di Timur Timur. Terus habis itu setelah kakek gue wafat, nenek gue akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjuangan kakek gue dengan apa? Dengan menjadi pengurus atau bendahara Legend Veteran cabang Bogor. Gara-gara nenek gue jadi pengurus itu, gak jarang gue ketemu sama pejuang-pejuang lain. Sama ketua Legend Veterannya, gue manggil beliau dengan sebutan Papi ya, karena dia baik banget. Gue juga nggak mendengar beliau tuh pernah bilang kayak gue nih yang paling pro NKRI, kagak kayak gitu ya. Beliau bilang kayak setiap perjuangan ya, apapun bentuknya itu harus diapresiasi. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal kenegaraan, nggak perlu lu tiba-tiba jadi abdi negara gitu ya. Di zaman sekarang lu bayar pajak pun dan secara tidak langsung membiayai kehidupan legend veteran gitu, itu udah termasuk perjuangan juga ya, yang mungkin bisa ngebuat lu pro NKRI. Yang bikin gue sedihnya itu nenek gue tuh sering banget ngurusin pejuang-pejuang veteran yang nggak dapat hak-haknya gitu ya, datang ke rumah-rumahnya, terus habis itu kumuh kan, akhirnya dibantuin sampai pada akhirnya nenek gue gila, disukain lah sama banyak buat orang-orang gitu. Sampai pada akhir hayatnya waktu beliau meninggal, banyak banget orang-orang yang datang dari veteran pada sedih, soalnya udah nggak diurusin lagi gitu loh. Ya jadi agak sedikit sentimental gue kalau misalnya ngomongin soal tiba-tiba pro NKRI, soalnya gue ngerasa kayak I pay taxes gitu ya, kita bayar pajak juga gitu, meskipun emang caranya bukan dengan menjadi abdi negara lagi, tapi menurut gue orang sekarang punya masing-masing cara untuk mencintai negaranya sendiri. Mengkritik itu menurut gue salah satu cara yang baik juga untuk ngebuat negara kita sehat-sehat aja gitu loh. Gue bilang kayak gitu. Terus lanjut kok jadi agak sedikit emosional, maaf ya guys. Gue jadi ingat kakek nenek gue. Terus beliau langsung balas, lu gak bijak, lu menggiring opini publik. Gak bijak, kalau demi viewer gak bisa, lu demi viewer. Ini gimana sih maksudnya? Gak bijak kalau demi viewer, gak bisa lu demi viewer, bukan cinta negara.
Gue harus baca 3 kali nih baru paham gitu. Terus habis itu gue langsung komen ya, Masya Allah bang, emot nangis. Mau buat polling gak? Gue menggiring opini apa kagak? Khusus buat lu nih. Kalau orang-orang bilang kagak, lu mau ngapain? Gue siap dah ngapus konten dah kalau orang-orang bilang gue menggiring opini. Jadi gini, kan takutnya orientasi dia tuh beranggapan kalau misalkan konten gue menggiring opini gitu. Gue tuh takutnya dia ngira kayak, oh opini dia itu adalah opini publik juga. Makanya gue ngasih saran ke dia nih, kenapa nggak kita buat polling nih? Kita survei. Ya, gue nanya ke lu semua yang nonton video ngopi ini, apakah video gue yang ini yang ngomongin soal drama kurban pakai APBN itu menggiring opini atau kagak? Gitu. Soalnya kalau misalkan gue secara thumbnail, gue nggak provokatif, anjir. Gue cuma ngasih tahu kalau misalkan orang-orang baru tahu kurban presiden pakai dana APBN. Gue bilang kayak drama kurban gitu doang, anjir. Makanya gue langsung bilang kayak, ya udah kita polling aja. Kalau misalkan lu benar, ya gue siap dah menghapus konten gue yang ini gitu. Tapi kalau misalkan gue benar, lu mau ngapain? Kayak gitu. Terus beliau langsung tetap komen kayak, dari narasi penyampaianmu di YouTube sudah menggiring opini publik secara tidak langsung. Pertama, ini kan video komentar ya. Ya pasti ada opini dari gue lah, iya gak sih? Kalau misal opini gak sesuai, ya lu tinggal bahas di kolom komentar, sesimpel itu bang. Sesimpel itu. Gue langsung bahas kayak, iya mau polling gak? Emot nangis. Dibahas lagi, ngapain polling gak perlu? Ya gue bilang, iya perlu lah. Biar cross check konten gue dibilang giring opini itu berdasarkan opini lu aja atau opini publik. Kalau lu ngerasa bener mah gak usah takut. Atau yuk, emot nangis. Presiden sebelumnya kurban juga pakai APBN, terus kenapa yang sekarang dipermasalahkan atau yang sekarang? Ya lu nonton video gua sampai full dulu, gua jelasin itu di video ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang, ini gua posisinya lagi makan lah sama bini gue dan anak gue gitu loh. Gue nggak bisa gitu, terus menahan untuk tidak menangis. Langsung gue bahas lagi, makanya tonton video gue full, nggak usah di skip. Gue jelasin itu video, subhanallah. Bang, lu ketahuan kagak nonton bang, maaf nih, daripada lu terusin begini nanti malu sendiri. Emot sedih, gue maafin kok. Langsung dibahas lagi, gue nonton dan gak mungkin gue langsung DM lu. Gimana? Makanya gue berani DM lu. Gue langsung kayak, iya nonton full nggak? Nonton full gue, makanya gue berani DM lu. Kalau misalkan lu nonton full dengan logika yang sama, ya astagfirullahaladzim, lu nggak harus nanya. Ya, kenapa sekarang dipermasalahkan presiden kurban pakai APBN ya? Ya Allahu Akbar. Terus gue langsung bahas lagi, lah terus ngapain nggak tahu jawabannya? Dia bahas lagi, lah malah lu yang nanya. Ya kan. Please ya, jangan serang orang ya. Ini kita sekedar fun aja. Dan kita harus apresiasi juga dengan keberaniannya. Tapi terkadang keberanian itu harus dibarengin sama informasi gitu loh. Tapi kalau misalnya gue lihat dari DM-nya beliau, ya seakan-akan beliau juga nggak baca ya, ataupun nggak nonton videonya secara full gitu loh. Apa yang gue tampilkan di video ngopi. Ya dan nggak masalah juga sebenarnya. Terus abis itu gue bahas lagi. Di menit 2:35 gue jelasin kenapa orang-orang malah permasalahan kurban, lu malah nanya lagi di DM. Terus dibahas lagi, tapi viewer di bawah banyak ngoceh-ngoceh ini itu. Lah emang astagfirullahaladzim, lah emang salah gue ya? Kan gue cuma menyampaikan berita dan juga drama gitu loh. Gue cuma baca doang anjir. Terkait opini itu di kolom komentar banyak yang ngoceh-ngoceh, ya salahin orang-orang yang ngoceh-ngoceh lah, masa salahin gue? Lagian opini tentang kurban presiden itu udah ada 3 hari sebelum gue buat video ngopi. Gue buat video ngopi tanggal 29 Mei. Ya, Idul Adha itu tanggal 26 dan orang-orang udah mempermasalahkan itu di tanggal 26. Jadi ada gap 3 hari sebelum pada akhirnya orang-orang buat opini tersebut gitu loh. Tapi kenapa malah gue yang dipermasalahin, kan kocak gitu ya. Terus gue balas kayak, lah emang kuasa gue, orang gue nyampein sesuai berita bang. Yang salah bukan gue, atau ya gue cuma ngejelasin drama itu dimulai dari mana dan bagaimana komentar orang-orang gitu loh. Kan udah gue bilang mending polling biar lu ngerti nih masalahnya di lu atau konten gue bikin videonya ya. Jadi alhamdulillah akhirnya gue juga izin ya ke dia untuk gue buatin videonya ya seperti ini, biar kita semua sama-sama paham gitu. Sebenarnya nggak masalah, sumpah nggak masalah lu langsung komen ketika bang ada bagian-bagian dalam video ngopi yang menarik, itu nggak apa-apa menurut gue.
Cuman yang dipermasalahan itu adalah ketika lu tiba-tiba ngamuk dan juga emosi, padahal itu ada informasi yang bisa menjawab emosi lu di video ngopi. Jadi emang penting juga buat nonton full gitu loh. Terus dibalas lagi. Terus gue tanya, yang lu bikin konten masalah rupiah itu gimana? Kok agak gue ya? Gimana? Gue juga nonton. Oh, topiknya beda lagi nih. Udah bukan video kurban lagi. Ini ngomongin soal video rupiah. Ya, ini kalau misalkan gue boleh berasumsi, videonya 17.845 Merdeka dengan thumbnail nilai rupiah sama dengan hari kemerdekaan Indonesia sengaja dilemahkan dalam tanda tanya gitu. Gue ada dalam tanda tanyanya gitu, dan gue tambahin kutipan dilemahkan, sengaja dilemahkan. Gitu. Soalnya kan banyak banget narasi-narasi yang bilang kalau misalkan rupiah kita sengaja dilemahkan biar sengaja itu produk-produk kita banyak dibeli gitu. Tapi lewat video ngopi ini kita nonton bareng-bareng ya keterangan dari guru besar Fakultas Ekonomi UI ya, Prof. Renald, mengatakan kalau misalkan pelemahan nilai tukar rupiah kita itu juga valid kalau misalnya dilihat dari bagaimana keadaan Indonesia yang sekarang. Dan bahkan kalau misalnya lo ngikutin beberapa berita-berita gitu ya, Pak Purbaya sempat bingung ya, Pak Luhut minta maaf gitu, sampai bagian dari Lentara itu nge-hold atau kalau nggak salah tuh memutus investasi apa gitu ya, untuk merespon bagaimana rupiah kita melemah. Jadi kalau misalnya dibilang strategi, ya sebenarnya dipertanyakan juga bahkan sama guru besar atau profesor di bidang ekonomi gitu loh. Terus beliau langsung nanya kan kayak, terus apa yang lu tahu soal rupiah melemah? Lu salah nanya bang, jangan nanya gue cuma nyampein doang dan react bareng-bareng gitu terkait adanya informasi rupiah di angka 17.845. Gue cuma ngasih tahu itu doang. Terus kita nonton bareng-bareng bagaimana respon dari Prof. Renald gitu anjir. Gue udah ngeklaim dari awal kalau misalkan gue bukan ahli ekonomi, makanya gue cuma bisa buat video ngopi ngasih tahu informasinya, bukan ngejelasin ke lu semua dengan bidang-bidang ekonomi yang gue sosok tahu gitu loh. Terus abis itu gue langsung bahas yang mana lagi bang masalahnya, emot sedih kan rupiah emang lemah. Ya gue kasih tahu emang salah. Dibahas lagi, yang lu tahu soal rupiah apa, coba jelasin. Kenapa gue jadi dit? Terus gue sama kayak, lah kata lu kan udah nonton, ngapain minta jelasin lagi di DM? Masya Allah bang. Capek. Ini kondisinya gue lagi makan ya bareng ibu negara ya, jadi kayak sesuap dua suap gue langsung kayak sedih gitu. Tapi kalimat lu banyak menggiring opini publik. Ya kan konten semua gitu bang, kalau saat tinggal di counter faktanya, pelan-pelan bang, nulisnya santai. Ini tuh lama banget ya. Waktu dia komentar ini tuh lama banget. Dibilang kayak presiden sekarang lagi mengorbankan rupiah untuk memiskinkan oligarki. Wah anjay. Gue langsung kayak, hah? Mengorbankan rupiah untuk memiskinkan oligarki? Ngorbanin lu maksudnya? Lu tahu nggak sih rupiah tiba-tiba 20.000, 30.000, masyarakat nggak bisa beli telur semurah sekarang, anjir. Ya, rupiah sengaja dilemahkan. Ya lu harus tahu gitu kalau misalnya Zimbabwe beli telur ya itu mahal banget, anjir. Beli Indomie, ya Allah. Kalau misalnya pada akhirnya strategi itu melemahkan rupiah sampai nomor 1 terlemah sedunia, mungkin lu baru tuh kicep. Kayak seakan-akan anjir ini beneran strategi atau gue yang dikorbanin gitu loh. Padahal kan dari penjelasannya Prof. Renald ya, ini profesor S3 bidang ekonomi gitu ya di UI, devisa negara masih kurang kuat, BI udah jor-joran gitu ya, ngeluarin cadangan uangnya. Terus abis itu bahkan kalau misalnya kita lihat secara fakta, negara kita nggak sekuat negara-negara kayak misalkan negara maju gitu di Eropa atau bahkan di Cina gitu. Jadi melemahkan limit uang seperti masih kurang bijak. Itu berdasarkan keterangan dari Prof. Renald gitu loh. Terus abis itu gue langsung nanya, lu menggiring opini apa gimana? Dibilang kayak nggak percaya. Beneran lihat aja, gue nggak menggiring opini ya, pegang omonganku, anjay. Gue langsung balas lagi, lu siapa yang bilang begitu bang? Prof Ilmu Ekonomi S3 dosen UI aja bilang emang kondisinya kurang baik, hati-hati. Emot nangis. Gue ngasih saran gitu, jangan asal ngomong gitu. Terus habis itu beliau bilang kayak, saya hanya orang biasa. Saya ingin pensiun dan menjadi warga biasa di Solo. Maksud gue, dia mencoba untuk meyakinkan gue kalau misalkan sekarang baik-baik aja tanpa bidang pengetahuan yang jelas. Waktu gue cek IG-nya juga ya alhamdulillah kagak ditutup kan. Bukan profesor, bukan bidang ekonomi ya kuliahnya, bahkan gue nggak tahu dia sekolah jurusan apa gitu. Terus pengen meyakinkan gue kalau misalkan emang sengaja strategi. Terus gue langsung kirim 3 berita. Berita pertama dari IDX Channel.
Dengan judul dan antara pangkas alokasi investasi 2026 imbas pelemahan rupiah. Berita kedua dari IDN Financials. Ini Pak Luhut minta maaf ke investor akibat gejolak pasar di Indonesia. Berita ketiga, ini dari Detik Bali. Sedikit lagi dolar AS nyentuh 17.800. Purbaya ini nggak masuk akal. Ya, 3 tokoh dari pemerintahan yang bahkan udah mulai menunjukkan kekhawatirannya gitu loh. Tapi ya tentu saja kalau misalnya lihat dari informasi-informasi internet, oh ini strategi kayak gitu. Bismillah. Gue pun termasuk orang yang senang kalau misalnya pada akhirnya rupiah menguat gitu loh. Lu jangan bilang kayak oh tiba-tiba rupiah menguat, gue ngerasa sedih banget gitu soalnya prediksi gue salah. Kagak anjir. Siapa yang pengen negara hancur? Lu harus bisa bedain antara pemerintahan sama negara gitu loh. Negara mungkin emang kagak bisa dikritik karena emang negara. Pemerintah kan seenggaknya buat kebijakan gitu ya. Kita bisa ngkritik baik-baik gitu loh. Terus dibalas lagi kayak lu lihat itu saham konglomerat mafia selama ini pada anjlok. Wah, gue langsung inget nih. Gue pernah nonton videonya salah satu konten kreator ya. Bilang seperti ini juga gitu loh. Gue langsung bahas kayak Pak Purbaya aja pusing, Pak lu minta maaf, perwakilan Dantara aja lagi holding. Terus gue nambahin, punten nih. Gue paham batasan ilmu gue gak sebesar Prof. Reynald soal ekonomi. Jadi kalau mau ngajarin gue, kabarin gue dulu ya. Lu nanti kuliah jurusan apa? Emotos. Bukan cuma gara-gara nonton YouTube doang jadi sotoy. Terus dibahas lagi kayak itu akibat under invoicing yang dilakukan oleh para mafia selama atau yang dikenal dengan oligarki. Anjay. Makanya Pak Prabowo mengorbankan rupiah. Nggak perlu rupiah melemah sebenarnya untuk bisa ngekoreksi under invoicing. Kita kan sama-sama nonton ya videonya secara full, pidatonya Pak Prabowo ya di depan DPR 1 jam 40 menit. Mana ya? Nih 1 jam 40 menit nih. Gue nonton full, nggak dipotong-potong gitu. Ada juga kan katanya badan ekspor yang pengen dijadikan ekspor tuh satu pintu di negara kita doang gitu loh. Cuman ya pada akhirnya tetap ngebuat rupiah masih 17.800. Tapi gue seneng banget kalau misalnya pada akhir rupiah menguat ya. Ini gue harus kasih tahu gitu. Siapa sih yang pengen nilai tukar mata uang kita tuh melemah? Gak ada yang mau anjir. Yang kritik pun gak ada yang mau gitu loh. Sekarang berapa sih dolar rupiah? Masih 17.823 gitu loh. Sempat menguat juga tapi pada akhirnya tetap naik lagi. Oke, lanjut. Gue inget banget nih, ini opininya siapa. Terus langsung gue komen kayak, ya gue juga nonton kontennya Om Benix kan. Lu ngomong pidato Pak Prabowo pas di DPR kan. Gue juga nonton full. Terlalu cepat nyimpulin gitu bang. Mending sadar ilmu dah. Kita nggak bisa asal sotoy sumpah. Dibahas lagi rupiah melemah bukan berarti ekonomi lemah ya. Kok malah lu jadi menggiring banget. Gue bukan dari Benix tapi ada konten lain. Wih keren tuh. Gue pengen tahu banget lah omongnya tapi percis banget ya. Kayak briefnya tuh sama banget gitu lah informasi-informasinya. Terus dibahasnya kayak aku bukan menggiring opini tapi kenyataan memang benar. Itu belum jadi kenyataan, masih teori bang. Masih teori. Ya kayak ini pengorbanan rupiah bla bla dan segala macem. Man itu kan masih bagaimana teorinya itu bakal berjalan gitu ya. Soal kenyataannya kan kita gak ada yang tahu gitu dalam beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya under invoicing, nah itu benar gitu secara fakta. Tapi kan ada beberapa juga yang lu mungkin masih nggak tahu juga secara kenyataan benar atau kagak gitu loh. Terus gue langsung bahas kayak yang lu kasih tau ke gue itu teori belum kenyataan. Ya kan nggak langsung, tapi lihat saja akan terbukti. Apaan sih? Terus gue langsung bahas kayak enak lu ngomong gini sampai rupiah tiba-tiba 30.000. Lah katanya kenyataan, kok butuh bukti? Terus dibahas kayak lu nggak paham sih. Coba tonton konten Denny Darko. Oh my god, this is it. Gue suka banget sama konten-konten sulapnya Om Denny Darko. Salah satu peserta favorit gue di The Master. Gue disuruh nonton video sulap anjir. Terus gue langsung cek konten Denny Darko. Set. Terus gue langsung kaget karena Om Denny Darko kontennya berubah. Oh gue langsung kayak speechless kayak what? Jokowi dalang dibalik gerakan Prabowo miskinkan dan rampok oligarki nakal. Nah kayak coba lu bandingin konten gua yang sapi ya. Yang sapi kurban ya, thumbnailnya sama thumbnailnya Om Denny Darko gitu loh. Mana yang memancing opini publik? Apakah thumbnail gua atau thumbnailnya Om Denny Darko gitu loh. Lu nilai sendiri dah. Prabowo berjuang rampok oligarki dan bagikan ke rakyat miskin. The real Robin Hood Indonesia. Gue kayak nilai rupiah sama dengan High Bank Indonesia sengaja dilemahkan. You can tell the difference if you see the thumbnail anjir. Terus gue langsung bales terakhir dengan bilang kayak ya udah deh bang, gue nggak paham. Terserah ya, emot nangis. Lu yang paling bener dah.
buat konten bang kayak gue biar banyak viewersnya. Sehat-sehat ya, gue liat-liat sering naik gunung tuh, hati-hati bang kalau outdoor. Emot love. Berarti dia bahas kayak, ngapain, bukan ranah saya untuk itu. Gue langsung balas, saran doang bang, kagak juga gak apa-apa. Udah kelar, gak dibalas lagi. Jadi begitulah kira-kira hari yang indah gue kemarin ya, setelah gue ngupload video drama sapi kurban. Sekali lagi gue harus kasih tahu ya, jangan dicari Instagramnya, jangan ikut marah-marah juga gitu ya. Ini sekedar perbedaan pandangan politik dan juga pandangan opini doang, dan menurut gue wajar banget. Ya emang gak wajar kalau misalnya ketahuan kagak nonton video full dan emang kagak ngerti juga gitu. Emang basically video ngopi gue mengemas berita-berita dan juga informasi yang ringan, dan nggak perlu lu banyak beropini kalau misalnya ini ada udang di balik batu, ada niatan-niatan lain ataupun ada hal-hal lain yang mungkin kita nggak tahu gitu loh. Gue cuma sekedar ngasih kabar, ada berita apa yang rame, gue kasih tahu bagaimana reaksi publik, terus abis itu bagaimana opini sedikit dari gue gitu, biar seenggaknya kita sama-sama bisa beropini juga di kolom komentar buat mancing opini. Dan kalau misalnya ada yang salah kan lu bisa sering buat koreksi di kolom komentar kan, dan gue sangat amat berterima kasih banyak akan itu semua. Jadi kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait video kopi gue yang sekarang. Seru ya, iya alhamdulillah seru. Semoga sehat juga ya buat mas-mas di Instagram yang udah nge-DM gue seperti ini. Is a fun exercise. Gue banyak belajar juga untuk seenggaknya memahami secara full konteks dari sebuah video ngopi gitu, atau video yang gue tonton di YouTube. Ini juga bisa jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak udah nontonin, sampai jumpa lagi nanti. Kalau kayak gitu gue undur diri. Sampai jumpa.